Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwanzah, NIM L1A119111. Baik, kali ini saya akan membahas tentang Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia atau yang biasa disingkat dengan TPTI. Sistem silvikultur adalah rangkaian kegiatan berencana mengenai pengolahan hutan yang meliputi penebangan, peremajaan, dan pemeliharaan tegakan hutan guna menjamin kelestarian produksi kayu dan hasil hutan lainnya. Sistem silvikultur (TPTI) adalah serangkaian tindakan yang dilakukan secara berencana terhadap tegakan tidak seumur untuk memacu pertumbuhan tegakan sesuai dengan keadaan hutan dan tapaknya, sehingga terbentuk tegakan teratur, yakni optimal dan lestari. Tegakan tinggal Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia. Tegakan tinggal merupakan tegakan hutan yang telah ditebang pilih, yang menjadi modal pengusahaan berikutnya, berisi pohon-pohon binaan dan pohon-pohon pendamping. Adapun pohon binaan merupakan pohon yang harus dirawat setelah tebang pilih, yang berupa pohon-pohon niagawi yang muda dan sehat berdiameter kurang dari diameter minimum tebang, yang dapat berasal dari pemudaan alami maupun pemudaan buatan. Prinsip dari tebang pilih tanam Indonesia yang pertama yaitu sistem silvikultur untuk tegakan tidak seumur. Yang kedua, teknik pemanenan dengan tebang pilih. Ketiga, meningkatkan riap sebagai aset. Dan keempat, mempertahankan keanekaragaman hayati. Adapun tujuan dari tebang pilih tanam Indonesia itu sendiri yaitu meningkatkan produktivitas hutan alam tegakan tidak seumur melalui tebang pilih dan pembinaan tegakan tinggal dalam rangka memperoleh panen yang lestari. Adapun tahap kegiatan tebang pilih tanam Indonesia meliputi yang pertama, penataan area kerja. Kedua, inventarisasi tegakan sebelum penebangan. 3. Pembukaan wilayah hutan. 4. Pemanenan. 5. Penanaman dan pemeliharaan tanaman pengayaan. 6. Pembebasan pohon binaan. Dan yang ketujuh, perlindungan dan pengamanan hutan. Penataan area kerja memiliki prinsip yaitu menata area ke dalam blok dan peta kerja tahunan yang berdasarkan RKU PHHK. Kedua, dilakukan lebih dari 4 tahun sebelum pemanenan. Ketiga, dibentuk sebagai satu bagian hutan khusus untuk regim TPTI. Selanjutnya, yaitu perencanaan. Perencanaan berpedoman kepada RKU PHHK yang telah disahkan. Membagi area kerja ke dalam blok-blok kerja tahunan dan peta-peta kerja. Sesuaikan jumlah blok pada peta kerja dengan siklus tebang yang telah ditetapkan. Sesuaikan bentuk dan luas blok yang peta kerja dengan kondisi lapangan. Gunakan angka Romawi untuk menandai setiap blok kerja sesuai rencana tahunan penebangan. Sedangkan peta kerja diberi angka secara berurutan dari peta pertama sampai peta terakhir. Selanjutnya, inventarisasi tegakan sebelum penebangan. Adapun prinsipnya yaitu risalah hutan dengan intensitas 100% untuk pohon niagawi dengan diameter besar dari 40 cm dan pohon yang dilindungi sesuai ketentuan yang telah berlaku. Adapun kegiatan inventarisasi sebelum penebangan meliputi pertama, memilih pohon, menentukan, mengukur, memberi tanda dan mencatat pohon-pohon yang akan ditebang dan yang harus dilindungi. Kedua, mencari dan menandai pohon inti yang berjumlah dan berdiameter tertentu per hektar. Terdiri dari jenis-jenis pohon niagawi utama setempat dan tersebar merata dalam tegakan. Ketiga, mencatat kondisi fisik lapangan dan keadaan permukaan tanah. 4. Mengukur, mencatat, memberi tanda, dan memetakan kawasan yang telah boleh ditebang. Pemetaan ini meliputi radius 200 meter dari mata air,
sekurang-kurangnya 100 meter dari tepi danau dan pantai, yang diukur dari pasang tertinggi ke arah darat. Sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar, dan 50 meter di kiri kanan sungai kecil. Dan juga jurang atau tebing curam lebih besar dari 40%. Selanjutnya, pembukaan wilayah hutan memiliki prinsip efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. Adapun prinsip dari pemanenan, yang pertama yaitu memanen tidak boleh melebihi riak. Kedua, efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. 3. Perapihan tidak dilakukan pada area hutan produksi terbatas. Adapun perencanaan dalam pemanenan, yang pertama yaitu penebangan dilakukan berdasarkan peta sebaran pohon skala 1:1000. Kedua, penebangan dilakukan pada peta tebang dalam blok RKT yang telah disahkan. Dan yang ketiga, perapihan dilaksanakan setelah pelaksanaan pemanenan, sekaligus mengidentifikasi. Adapun pelaksanaan pemanenan meliputi yang pertama, membuat pos kerja. Yang kedua, alat-alat pemanenan mengikuti peraturan yang berlaku. Dan penebangan pohon berpedoman kepada peta pohon dan tanda-tanda pohon. Adapun asas-asas tebang pilih dalam sistem tebang pilih tanam Indonesia meliputi yang pertama, menebang pohon besar yang telah mencapai ukuran siap tebang untuk dimanfaatkan agar perusahaan memperoleh keuntungan finansial dan memberi ruang tumbuh kepada pemudaan yang dapat memberikan riak kayu yang lebih besar daripada pohon-pohon tua. Kedua, pemanfaatan potensi hutan persatuan luas seoptimal mungkin dengan meminimalkan limbah pembalakan. Ketiga, penebangan memungkinkan arah rebah menuju pangkal jalan syarat agar dapat memperkecil kerusakan pada tegakan tinggal. 4. Penomoran kayu buat secara konsisten berdasarkan nomor pohon berdiri yang dibuat dan dipetakan dalam kegiatan inventarisasi sebelum penebangan. Kelima, hasil pekerjaan tebang pilih diregister dan dilaporkan. Kegiatan perapihan. Perapihan dilakukan pada area tebang pilih dengan maksud untuk memudahkan pekerjaan silvikultur berikutnya. Adapun elemen tegakan yang harus dan boleh ditebang dalam pembersihan adalah semua perambat kecuali rotan dari jenis niagawi dan sebagian belukar yang menaungi atau mendesak tajuk pemudaan. Pembersihan sepenuhnya di area kerja tidak diperkenankan, kecuali pada tempat-tempat yang kosong, pemudaan dengan luas terbatas, dengan maksud memberikan peluang kepada biji pohon jenis niagawi mencapai tanah agar berkecambah dan menjangkar di tempatnya. Dan hasil dari pekerjaan perapihan diregister dan dilaporkan. Keuntungan dari penerapan sistem tebang pilih tanam Indonesia yaitu perlindungan tempat tumbuh dan permudahan. Kedua, terjadi penutupan tajuk vertikal. Ketiga, perlindungan terhadap hama dan penyakit. 4. Perlindungan terhadap bahaya kebakaran. Kelima, secara estetika lebih bagus. Keenam, permudahan alami jenis toleran dipermudahkan. Ketujuh, tegakan tak seumur atau campuran lebih baik untuk habitat satwa. 8. Menjamin kelestarian produksi pada kawasan yang kecil. 9. Penjarangan dapat dilakukan dengan kegiatan pemanenan. Dan 10. Unit kos permudahan per hektar lebih murah. Adapun kerugian penerapan sistem tebang pilih tanam Indonesia, yang pertama yaitu produksi kecil tetapi area penebangan luas sehingga meningkatkan biaya pengangkutan. Kedua, kerusakan akibat pembalakan terhadap tegakan tinggal. 3. Bentuk pohon kurang baik karena ruang tumbuh luas pada umur tua. Keempat, permudahan jenis toleran lebih banyak dari jenis intoleran. Kelima, memerlukan kecakapan profesional yang tinggi dari pelaksanaannya. Keenam, permudahan alam lebih sulit diatur, misalnya luas celah, demikian pula tindakan pemeliharaan atau pembebasan. Nah,
Cukup sekian dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.